Hawa yahwa hawan atau hawa yahwi huwian ya, tawar ya. Atau hawiya yahwa hawan. Jadi hawa itu maknanya itu turun. Makanya kalau orang rukuk itu jenenge huwian ilar rukuk, menuju rukuk. Turun menuju rukuk. Nah kalau orang nuruti hawa nafsu juga nasibnya turun. Jadi hawa nafsu itu sesuatu yang bikin turun. Jadi bahasa Arab itu tersulit itu lafadz itu masih mustaq, artinya makna umum apa sudah ismiyah, sudah jadi sebuah apa? Nama. Makanya di Quran itu misalnya neraka namanya ya hawiyah karena tren neraka itu bentuknya turun. Ora ono neraka kok munggah gitu. Ana darani napa? Hawiyah. Lah sing mlebu neraka sing nuruti hawa nafsu. Ya kayak mubalak lho ha. Mubalak wong sing nyampekno dawuhe pangeran dhisik. Saiki mubalak iku sing nyampekno karepe dhewe. Lah narip kok nyampekno karepe dhewe. Mubalak sing wis narip berarti nyampekno karepe dhewe. Ini lah nak mubalak sing bener sing nyampekno dawuhe Allah. Lho kasut. Kok jaga wong kasut wae. Ya tak terangkan lagi. Sebab itu misalnya guys yang terkenal lagi contoh yang terkenal kan arah terkenal kan gak paham. Misalnya Nabi asmane Muhammad. Muhammad itu yang dipuji karena perilakunya baik. Atau terpuji. Terpuji itu tidak harus dipuji, pokoknya terpuji. Sya'nuhu dalik. Rono tekem error alas mau ngaji. Iya nes. Oke senang dipuji apa terpuji? Terpuji. Jadi kalau dipuji itu butuh konsensus. Padahal sebagian orang hasud pasti tidak mau muji. Kalau terpuji itu sya'nuhu dalik apa? Sya'nuhu dalik. Memang normalnya seperti itu. Jadi misalnya ini ya, misalnya ini pedang. Pedang ini tajam sekali. Yuqalu sayfun sorim, pedang ini bisa memenggal, memutuskan atau memenggal apapun. Nah contohnya pedang ekstrim menunggu wong frustasi ojo pedang. Air lah. Air itu disebut misalnya hadal ma murawwin atau hadal ma murwin. Ini air menyegarkan. Manane sya'nuhu dzalik karena menyegarkan itu butuh objek yang disegarkan. Padahal ini belum diminum. Saya ulang lagi ya. Ini kan belum diminum, tapi tetap air bisa dikatakan menyegarkan. Sya'nuhu dzalik. Memang sifat dasar air itu menyegarkan. Tidak usah nunggu diminum. Nah, sama seperti Quran juga gitu. Quran itu disifati hudan. Quran itu petunjuk. Padahal banyak orang nggak mendapat petunjuk dari Quran. Manane sya'nuhu dzalik. Memang sifat dasar Quran itu sebagai petunjuk. Soal ada yang make apa ndak itu urusan mereka. Sama seperti air itu, salahnya kamu tidak minum. Yang penting air tetap sifatnya menyegarkan. Misalnya asyamsu mudiah, misalnya matahari itu menyinari. Tapi bagi orang yang dalam gua yang nggak mau keluar ya nggak mendapat sinar. Nah, bab-bab tersulit di Quran itu ada sifat-sifat seperti itu. Apakah nunggu objek, nunggu aktif, apa sekedar itu sya'nuhu dzalik. Sya'nuhu dzalik. Nah, itu bab-bab tersulit kita karena apa ya? Kita ini kan ya kita tetap kita. Misalnya ini contoh, saya mesti paham kan ini lelaki sejati kan. Misalnya Zuyina linnas hubbu syahwat minan nisa. Normalnya orang itu melihat perempuan kan suka. Tapi ternyata banyak yang ngaji justru karena takut perempuan. Itu kan lucu, berarti kan dihindari. Ngaji nganti menarik, mergo ada ketakutan di rumah. Kan lah mestinya sya'nuhu dzalik. Normalnya sifat dasar atau fakta dasar di perempuan itu menarik. Itu sifat dasar. Saya dikeranyam, disentak, dan macam-macam itu terus enggak.
Nah, mubalak yang ngono. Mestinya itu orang yang menyampaikan amanatnya Allah Subhanahu wa taala. Sa'nuhu dzalik. Ya, mestinya. Nah, kemudian buatan ini terus kalau cerita ini penting sangat. Nah, sekarang hujah. Hujah itu argumentasi. Argumentasi itu sesuatu yang enggak terbantahkan. Sehingga Allah dengan bangganya ngendikan kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang enggak bisa terbantahkan. Lalu ada klaim yang merasa setara dengan argumentasinya Allah. Misalnya gini contohnya. Allah itu kan cara bahasa sekarang ini itu demokratis, modern. Dalam logika itu modern. Sampai Allah sering ngendikan saya ini Tuhan, kata Allah. Kalau kamu merasa Tuhan gampang. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Saya ini Tuhan, ini reputasi saya bikin langit bumi. Kalau kamu ngaku Tuhan ya silahkan bikin langit bumi. Atau tunjukkan ke saya prestasi kamu sebagai Tuhan itu apa? Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan prestasi kamu sebagai Tuhan itu apa? Itu kan demokratis betul. Allah ngaku Tuhan dan menunjukkan bukti penciptaan langit dan bumi, kemudian orang lain yang ngaku Tuhan disuruh menunjukkan atau membuktikan. Sehingga di semua tarikh Jubair bin Mut'im itu dahiyatul Arab, orang yang sangat pintar, sampai beliau jadi diplomat, jadi utusan pembebasan Asra Badrin. Jadi ketika dulu perang itu, mulai dulu ya ada tawanan. Asra Badrin itu ditawan di Medina, ada orang namanya Jubair bin Mut'im itu jadi delegasi Arab untuk membebaskan tawanan Asra Badrin, tawanan perang Badar. Irungokno ya. Itu Nabi itu baca surat At-Tur itu ya sambil sholat maghrib. Ya enggak ada panggungnya, enggak ada MC-nya. Nabi juga enggak disebut Sohibul Fadilah. Ya sholat aja, sholat maghrib. Jubair bin Mut'im disuruh di masjid. Sebelum negosiasi, sebelum ketemu Nabi disuruh di masjid, ya di masjid aja. Terus Nabi baca, makanya secara fikih resmi memang misalnya ada kondisi tertentu, misalnya orang kafir konsultasi di masjid apa ya biasa dulu. Sekarang ada yang masalahkan, ada yang masalah. Tapi kalau secara tarikh itu dulu biasa, secara tarikh. Ya boleh bantah, secara tarikh dulu itu biasa. Kamu boleh berdebat yang sekarang, tapi dulu secara tarikh itu biasa. Nabi baca wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal bidin. Itu Jubair masih enggak ngeh, masih biasa dia. Tapi ketika Allah cerita am khalaqus samawati wal ard balla yuqinun terus am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati, itu mulai Allah membombardir pikirannya siapa? Jubair. Kata Allah, saya ada Tuhan itu tidak apa-apa, tapi yang merasa Tuhan suruh cerita kalau dia itu pencipta langit bumi. Jubair kan langsung mikir, semua yang dituhankan itu lahirnya di bumi, semua yang Fir'aun lahirnya di bumi, Namrud di bumi. Terus am khuliqu min ghairi syai'in, kalau merasa Tuhan setidaknya dia wujudnya itu tanpa ada sebab. Manusia yang sekarang ada itu kan wujudnya ada sebab. Bode bapak, bode mbok, pokoknya ada sebab. Ono sing prematur bareng. Ono sing sesar bareng. Mosok Tuhan lahir di sesar. Kan jadi Anda kan. Terus kata Allah amhumul khaliqun, kalau tidak merasa tidak mau ngakui dicipta, ya merasa sebagai pencipta. Disuruh milih dua. Kalau kamu tidak merasa sebagai yang diciptakan, sebagai objek penciptaan, ya kamu ngaku sebagai pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Terus Allah juga pertanyaan yang real. Am khalaqus samawati wal ard. Apa mereka bikin langit bumi? Bala yuqinun, disuruh yakin bikin langit bumi juga mereka enggak mau kan, nyatanya enggak. Itu riwayat yang di Sahih Bukhari itu redaksinya gini, sama siapa? Kada kolbi ayatiro, habis logika saya itu habis. Logika mempertahankan kekafiran itu habis. Kalau di redaksi Musnad Ahmad itu kada kolbi ayan sodia, hancur. Otak saya yang ngugemi kemusyrikan itu hancur. Walhasil Nabi Salam, terus Jubair itu menyatakan masuk. Itu segampang itu logika yang dibangun Quran. Ya karena tadi
Quran masih imam wa hujjatan. Makanya kan waj'alhu li hujjatan. Jadikan Quran ini satu argumentasi ilmiah, waj'alhu li hujjatan. Wis kira ta Quran saiki nasibe piye ora usah diterusno. Jare Mbah Mun, dhisik Quran imaman wa hujjatan. Saiki tilawatan wa simaan. Cara Mbah Mun, aku ora melok ngritik niku wong ngarepku iki rezekine kon niku. Yes, meneng ae sing bebas saleh. Wong ora ngritik wong ya bagian dari ibadah, no? Maksudnya ngene lho, dulu itu Quran itu segampang itu dibaca orang ikhlas. Bacanya ya pas sholat. Enggak ada waktu khusus, panggung khusus, terus anggaran khusus. Iya, semuanya kurang. Kok iso saiki donya iso ngene ku piye. Ya Allah. Lan kula niku pun negosiasi kalian pangeran. Kowe ora usah takok dongane ya. Mbek sing nglakon. Kula niku seneng tenan mbek pangeran, mbek Quran seneng. Kula niku nak ndonga ngeten to. Gusti. Sing maca Quran teng panggung jejere kadang MC macam-macam terus Sohibul Fadilah wae mulyane kuwi. Maksudnya ya ora iri ya biasa. Masa sing kelas kalah keren maksudnya itu. Jadi Nabi itu baca Quran pas sholat. Tekanannya tekanan orang sholat, tidak berapi-api, tidak ada objeknya juga tidak ada. Ya pokoknya Nabi santai. Tapi logika yang terbangun tadi, ketika mulai itu kan jelas di redaksinya Jubair. Falamma balagha hadil ayat, ketika mulai Allah mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika hum musaytirun am lahum sulamu yastamin. Pertanyaan pengen nanya banget. Cung nak kowe ngaku gawe langit. Kowe tahu diondo sing mbok munggah ning langit. Wong kowe tingkat-tingkat 3 tondo. Langit itu kowe delok wis ora mungkin. Amlahum sulam, sulam itu maknanya ondo, maknanya diarani kitab Sulamu Taufik, tangga menuju Taufik. Kayak Toha itu balik Sulamul Ma'isyah nih, nama. Jadi tangga kehidupan. Nekuni pidato itu berapa? Tangga kehidupan. Kalau buat nanya mubalik liyo, dosa, nanya Toha kan. Ora dosa. Lho cara dosa yo dosane akeh dhewe. Lha nggih dong njupuk ilmu ya ini ono gak jelas hitung-hitungan. Itu pangeran oleh takok iku. Amlahum sulamu yastami'una fi. Langit itu dhuwur, kena melok gawe, ya paling gak duwe tangga sing jare wah iki Muhammad wis ora kena dibantah. Diwaca pas salat. Ya rungokno. Diwaca pas salat. Ora terus wong kon lungguh, mohon diam. Karena Pak Yai mau ngendikan. Sing ngomong kualat, malah ngancam-ngancam. Sing ngomong gak barokah. Gak barokahnya ada lagu ngomong ngawur. Iki guyung khas ya. Guyung khas itu khas. Kowe tenang ya, jalan terus. Khas itu tenang. Khas terus gak ngefek. Jalan terus aku di surga. Ya dulu cerita dulu. Nah, kula nu cek kepengin entah kapan, makanya desa kepengin ngitmai Quran, gimana Quran tetap waj'alhu li hujjatan. Ya Allah, jadikan Quran ini argumentasi ilmiah yang menguntungkan saya. Yang menguntungkan itu termasuk dalam sosial. Misalnya rata-rata apa ini kan trauma lah sama istrinya, rata-rata hampir semuanya. Trauma itu pilihannya loro. Kapok mbok pertama terus wayo. Itu ya trauma. Kapok diamui terus bayangno rawani wayo. Mergo sitok wae ngene apa meneh loro. Jadi dua-duanya sing wayo apa ndak ini produk trauma. Traumatik. Jadi kapok mbek sing pertama golek enak iku ya trauma. Ora wani nambah iku ya trauma. Tapi Quran itu kelihatan ilmiah. Ketika cerita perempuan itu Quran gak tahu bayangno baik-baik saja.
Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Iku terusane fa in karihtumuhunna. Dadi Quran itu mulane nek ana nganten anyar mesra iku itunge sampai kapan. Sing pengalaman-pengalaman ini ra ngandel. Oh, ora mungkin kan. Piro bulan? Piro? Mesra pirang bulan to? Oh, suwi itu. Suwan ya. Piro? Romonan. Piro? Sakulan, Gus. Piro? Nak rodo piro? Nak rodo piro? Apa? Romantis nih. 4 bulan. Piro? Piro? Bulan, Gus. Bro? 3 bulan. Ini Gus survei 4 bulan, Gus. 4 bulan. Berarti umur mesra mu piro? Iku wong mapan ya. Ngawang kere. Iya, mereka nganten pertama jari jadi biaya amplop. Lah itu Quran kan asik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bojomu iku kancane sing apik. Terusane fa in karitum. Jika suatu saat kamu benci. Jadi Quran ora tau bayangno fa in ahbabtumuhunna. Wes roh kelakuane Pak iku. Rai-rai lanangan mesrane ndak nganti sepiro. Itu justru menjadikan Quran itu realistis. Wong ora usah sok-sokan. Wong ora usah sok-sokan. Watora. Nah, saya tadi kan bilang Tuhan itu andaikan boleh dibahasakan itu sangat demokratis. Makanya kalau Tuhan menyuruh orang menuhankan Dia, menunjukkan Allah itu bilangnya Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Kalau kamu enggak percaya saya sebagai Tuhan, ya kamu harus punya argumentasi ilmiah. Termasuk argumentasi yang kamu tuhankan itu ya pencipta langit bumi. Jangan kok lahirnya di bumi kemudian jadi Tuhan. Saya itu pernah ditanya sama Pak Kures, dari sekian ayat yang paling Anda haru apa? Ya pas diskusi. Saya kebetulan pas itu jawab surat di Waqiah. Saya sering baca bukan karena nyari uang, bukan. Itu Allah itu saking harunya ngendikan gini, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Itu kan ibarat kayak orang tua mangkal samanan. Le kira percaya wong tuamu apa percaya sapa? Sing gawe kowe ku aku, padha-padha benerno aku. Itu kan haru betul. Saya ini yang menciptakan kalian. Mbok sama-sama yang kamu benarkan, kamu dukung itu saya karena saya yang menciptakan kamu. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Itu betapa ada tanazulat, ada logika umum yang dibayangkan Quran. Bukan mentang-mentang Tuhan itu enggak, tapi Allah bilang Fir'aun itu enggak menciptakan kamu, Namrud enggak menciptakan kamu. Yang menciptakan kamu itu saya, harusnya hubungan kamu itu dengan saya, bukan dengan yang lain. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Itu terus jadi luar biasa. Allah cerita sampai hal-hal yang mungkin cara Jawa enggak siap. Misalnya sampai cerita afara'aitum ma tumnun. Misalnya manusia itu hanya hubungan senggama jima. Dia sebenarnya sudah tidak tahu lagi. Ambek lagi rukun mbek bojone jima wis gak roneh. Ketika nanti jadi anak iku jare anake. Sebetulnya dia tuh gak tahu apa-apa, mani iku piye ora roh. Misalnya roh lah ya ora melok gawe. Karek ngakoni. Makanya Allah itu nyontokno sampai hal-hal sing afara'aitum ma tumnun. Antum takhluqunahu amnan. Memangnya yang bikin mani itu kamu. Yang bikin sperma itu saya, kata. Kowe mau jima tok iku pas rukun supaya Allah cerita. Mulane kula niku susah kenapa sih Waqiah jadi surat duit itu. Padahal surat itu luar biasa. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu anahnul khaliqun. Itu kayak apa Allah? Makanya kan sebetulnya kita, sebetulnya kamu tapi ya tak sebut kita lah. Kita ini mundurnya dulu orang kafir itu biasa masuk Quran mergo mendengarkan Quran. Sayyidina Umar masuk Islam mergo mau dengar Quran. Jubair banyak lah. Nah kita sekarang tuh hafal berapa dipaham? Misal alhamdulillah kok hafal. Tapi sebenarnya kalau teorinya itu agak gimana? Wong dhisik wong kafir wae paham. Nah misalnya kita kok
Dasar pancen yo rada jahiliyah. Wong kafir wong Arab Gus, kene wong Jawa. Oh, no ya alasan. Yes, masuk. Wes sak uni-uni mulas pokoke Islam. Tapi kalau nu bantu jenengan gimana Quran ini tetap kul falillahil hujjatul baligh. Jadi dulu itu logika. Makanya kalau sampean ditanya, katanya Quran itu hudalil muttaqin, tapi nyatanya banyak orang yang tidak mendapat petunjuk. Satu status itu tidak harus nunggu objek aktif. Status itu tidak usah nunggu objek. Ya tadi misalnya, ini air menyegarkan, itu tidak usah dibuktikan diminum. Memang sifatnya air itu artinya apa? Yang tidak mendapat kesegaran, salahnya tidak minum. Pedang yang tajam. Hadas saif sorim atau hadas saif kotek. Misalnya samurai itu kan kotek. Ya rasa dijajah. Jajal mati tenan ya. Nah, sebetulnya sifatnya Nabi juga sama. Nabi itu al-hadi, penunjuk jalan. Nabi itu begini, Quran begini. Nah, ketika orang sudah tidak ngerti kayak saya ini terus tanya, buktinya apa kalau Muhammad menyelamatkan dunia? Buktinya apa kalau Quran itu petunjuk? Nyatanya banyak orang munafik, banyak orang kafir. Itu bodoh. Air itu tetap menyegarkan meskipun nggak diminum. Matahari tetap menyinari meskipun ada orang yang tidak mau kena sinar. Jadi itu sifat dasar itu tidak usah nunggu aktif. Itu status. Apa? Status. Ane hati-hati kayak nggak mengkaji Quran. Terus kita tetap kepinginnya Quran itu hujjah, no? Quran itu hujjah. Dan kalau memang keramat hayam mau, Nabi itu mau coba Quran pas maghrib, ngimami maghrib. Yora niat dakwah, yora niat pidato, ono order ini jadi dakwah. Masya Allah Pak Yai itu dakwah di desa-desa. Jupule mulai gue sangu, gue nongkol untuk wajib. Kadang untuk wayan barang ya. Ya maksudnya itu ya biasa ya meni dakwah dia rasa dimanis biasa. Pasti rasa dijiwai biasa. Biasa wae di dunia hasanah. Berarti hasanah. Biasa takoki ning dia ngaji Gus. Rasa dakwah. Kalau ndak Islam gimana? Yang benar kalau ndak saya gimana? Kalau ndak Islam gimana? Yang benar kalau ndak saya gimana? Ya eling-eling ya. Jadi sampai anak maca Quran kados kula. Jadi lafaz yang disebut Quran itu sya'nuhu dzalik. Nak cara ilmu mantek napa? Sya'nuhu dzalik. Memang ya pokoknya begitu. Dan tidak usah nunggu dibuktikan ya seperti itu. Misalnya baju. Kamu untuk baju pakai apa? Ini nutupi aurat. Ya sudah, fungsinya baju itu nutupi aurat. Tapi misalnya ada baju kamu telanjang, mana buktinya? Lucu tuh, kok sarap bodoh. Ya makanya Quran tetap distatuskan hudal lil muttaqin. Selalu Quran itu al-hadi, ya. Selalu Quran itu al-hadi. Pun kalau terus naleni terus bakas Quran. Mengenai ini mukadimah saat ini bakas Quran. Ketika Quran dengan segala efektifnya menunjukkan orang ila siratil mustaqim, dan ketika didengar pasti melahirkan hidayat. Sementara orderan orang-orang kafir gimana orang itu mencibir Quran, mendiskreditkan Quran. Ini terus diceritakan Allah innahu fakkara wa qaddara wa innahu fakkara wa qaddara. Innahu saat temene wong iki. Nah tengene asbab nuzul walid. Tapi tadi ndak usah dimaknani walid karena kita pakai kaidah al ibratu ibu ummil lafzi la bi khususi sabab. Jadi aktor walid ya biar walid tapi tetap maksudnya siapa saja yang perilakunya sama. Ya siapa saja yang perilakunya sama. Meskipun di konteks ini ceritanya walid. Innahu saat temne walid iku fakkaro mikir-mikir sapa walid. Jadi iki makna sesuai asbabun nuzul. Innahu saat temne walid iku fakkaro mikir-mikir sapa walid. Nah kemudian makna umum ya innahu saat temne ladi sing kelakuane kaya walid. Iku fakkaro mikir-mikir sapa ladi sing kaya walid. Fima ing dalam perkara yaqulu kang komentar sapa wong ing ma fil Qur'ani dalam Qur'an alladzi kang sami'ahu minan nabi. Kang krungu sapa wong ing Quran dan Nabi. Iki tak komentari piye ya Quran sing tak dengar dari Muhammad. Wa qaddara lan yo bayang-bayangno. Makna qaddara itu ngrumusno. Cara Jawa iku dia pakai asumsi apa? Qaddara itu mriki kayak bikin mikir asumsi. Kalau saya komentari gini efeknya apa ya? Kalau saya komentari gini efeknya apa? Jadi qaddara itu apa? Ini ngerancang tak kira-kira piye. Ya seperti langit bumi kan istilah Allah kan dari kata qadirul aziz itu rancangannya Allah.
Fi nafsi lan dhewe wong dalika mengkono-mengkono Quran. Fakutila kaifa mongko den laknati sapa ladi elu inat kesen dilaknati sapa ladi wa udzi balan den siksa sapa ladi kaifa hali kaya apa kodaro ngerancang-rancang sapa ladi ngira-ngirakno manan ngerancang-rancang sapa ladi ala ayi halin ing atase dine keadaan kana ana apa takdiru rancangane wong sumakutila mongko den laknati sapa ladi kaifa hali kaya apa kodaro ngira-ngirakno sapa ladi terus titik summa nadhar mongko nuli ningali sapa ladi fi wujuhi kaumin dalam wajah-wajah kaum ladi. Au fi ma tu qalan dalam perkara yak dahu kang iso nyacat sapa wong bihi kelawan ma fihi fil Qur'an. Summa abasa wa basar. Mongko nuli merengut sapa ladi. Manane kobado tegese nekuk sapa ladi wajahe ngraine ladi. Kayak bahasa Indonesia. Kenapa muka kamu kayak ditekuk? Bahasa Arab bahasa Indonesia bodoh. Kenapa muka kamu kayak ditekuk? Wong Arab nak muni ya kobado napa? Wajah. Wakala halan masam sapa wong utawa merengutna sapa ing wajah. Daikon krana rupek karena enggak bisa memenuhi pesanan bima kelan perkara yakulu kang ngucap sapa wong iman. Wa basara lan yo tambah merengut sapa wong zada tegese tambah sapa wong fil qabdi ing dalem merengut utawa nekuk wajah wal kaluh lan ya tegese merengut. Sumat baro mengkono ni mengo sapa wong anil imani sang iman wastakbaro lan sombong sapa wong. Takabbaro tegese sombong sapa wong anit tiba nabi sange anut kanjeng Nabi. Terus faqala mengko ngucap sapa man fima ing perkara jak kang teka apa Quran iklan ma in hadza illa sihrun yusar. In hadza ora ana ta iki ma hadza illa sihrun kecuali sihir yusaru kang den pindah utawa kang den riwayatno apa sihir. Yang kalu tegese kang den pindah apa sihir anis saharati sing pira-pira tukang sihir. In hadza ima hadza tegese ora ana ta iki ila qalu basar kecuali omongane manusa. Kama qalu kaya lan ngucap sapa kufaru Mekah innama yu'allimuhu basar mesti mulang ing Muhammad sapa basaron manusa. Sauslihi saqar. Ngene iki kula terangno ya. Ini sampean bayangno aktor dulu itu Walid ya. Aktor dulu itu Walid tapi tetap redaksi Quran itu Ladi. Ladi itu orang. Orang itu siapa saja yang perilakunya seperti Walid. Itu terkenal di ilmu tafsir itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususan. Jadi yang jadi pegangan itu adalah umumnya lafaz, umumnya redaksi. Tidak merujuk pada satu peristiwa saat itu, merujuk peristiwa saat itu. Ini rungokno tenan. Dulu itu kan karuan ya, karuan itu ya karuan. Orang itu kan digerakkan oleh kalimat. Bisa frasa, bisa syair, bisa lagu. Bisa cara moto, bisa prinsip, bisa apa saja. Makanya kata yang ngarang hikam itu manusia itu lucu. Manusia itu digerakkan oleh kata-kata. Enggak dong. Misalnya pahlawan itu kan heroik. Sing lagi koyok sing arep kabeh bucin. Nah, bucin itu sak karep-karepe. Wong loro ora cukup. Oleh guyu kok hasad ya. Itu jenenge pecinta wanita. Ada yang trauma. Akhirnya sergap ngaji. Mergo ning omah keweden akhirnya apa? Akhirnya. Nah, sampai hikam nggih kata-kata itu. Al ibarat kutun li ailatil mustamiin. Redaksi itu menjadi penguat bagi siapapun yang mendengar. Dulu itu orang Arab, ini cerita orang Arab. Mungkin Gus Afif sih ngerti. Bapak saya itu kalau motivasi saya kendel itu pemberani. Itu mesti baca syair ini. Saya tuh hafal pertama itu tidak dari kitab, karena bapak sering mensyairkan itu. Wa mal lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Ka'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Orang yang tidak mati karena pedang, toh nanti tetap mati dengan sebab yang lain. Ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Sebab kematian itu banyak, tapi tetap saja hasilnya itu mati. Itu dulu zaman sahabat perang ya pakai syair itu. Ketika kita ngusir kolonial ya syair itu. Ketika dulu perang sama komunis ya seperti itu. Sehingga orang tuh nggak terpaku kalau mati itu mesti karena perang. Itu kan terus menjadikan orang itu keren. Orang yang nggak mati karena pedang toh tetap saja mati. Dulu pahlawannya gitu. Jadi pengkhianat ya mati, jadi patriotik ya mati. Keren patriotik lah, bodoh-bodoh mati. Termasuk wong wahyo.
Siji yo cerewet, loro yo cerewet, telu yo cerewet. Menisan? Lho. Menisan telu apa menisan cerewet? Apa diwale? Siji wae. Cerewet. Apa meneh? Jadi sebenarnya dua orang ini digerakkan teori yang berbeda. Digerakkan cerewet. Nah, karena Quran itu bentuknya kata-kata, itu dikhawatirkan oleh orang kafir ini nanti efeknya itu besar. Efeknya itu besar. Karena sebenarnya manusia itu digerakkan oleh kata-kata. Ya, misalnya orang kok sampai sekarang liburan di Eropa, udah orang Indonesia. Mangan jagung asline ya seneng, marung kopi ya wis seneng, berhubung wah orang sugih nek orang Eropa. Ngono kuwi terus kepen Eropa. Jebule bareng mangan pisau mencret. Ora doyan Vietnam. Terus kopi. Iku gara-gara digerakkan kata-kata provokasi. Nggih. Umroh iku mari laris iki gara-gara maklar ngene-ngene. Wong Islam kok ora ro Ka'bah, Islam opo? Ngene ku ya terus kepikiran. Cek pinter ya cangkeme wong-wong. Wong Islam kok ora roh Ka'bah iku Islam opo? Iya ya terus ditekel-tekel lho. Iku ya terus wong ku terus sadul wedhus, sadul mati. Ya Allah, biro-biro iku kudu istighfar ya Allah kok. Ya ora apa-apa, tapi ini mau cerita. Jajal misale ya. Biro-biro ngomong ngene. Kowe salat ngarepe Ka'bah ya madhep Ka'bah, ning Indonesia ya madhep padha wae. Misale. Gak masuk kan? Gak masuk. Tetap sing gerakkan sebuah kata. Jadi wong keliru nak muni kata-kata tidak. Oh pengaruh. Kowe muni Indonesia terang, kok diharapan. Indonesia emas. Mas kayak bosok menangi orang tahun 45 wah tidak muni gelap kan orang itu terhentak itu tetap kata-kata ini penting